Halo teman-teman, balik lagi di channel Mamang ini. Map Cokojor nih. Pokoknya bagi teman-teman yang sering ngeliat video ini lewat di beranda kalian, pokoknya jangan bosen-bosen ya buat melihat video ini. Buat hari ini Mama nggak riding jauh-jauh ya, ada yang deket-deket aja nih, sekalian mau review singkat tentang barang yang kecil tapi penting banget gitu ya buat motovlog, bahkan buat konten buat konten kreator yang lain juga kayaknya penting banget sih barangnya. Barangnya yaitu ini nih. Aduh, susah banget ya. Ini dia nih barangnya. Ya bener banget, memori ya. Memori ini kecil-kecil cabai rawit juga nih buat konten kreator ya. Jadi begini, pernah Mamang ngalamin ya buat pemakaian memori ini, selain SanDisk yang pakai buat ngerekam di kamera ini, dulu pernah sempet nyobain dari merek lain. Ada yang oke, ada juga yang bikin pusing kepala gitu ya. Pusing kepala gimana? Jadi pas ngerekam itu videonya kadang patah-patah. Pas pengeditan kadang error gitu ya. Ada juga yang sampai nggak kebaca gitu ya. Makanya Mamang mau share informasi ini buat kalian gitu ya. Buat si barang ini, memori SanDisk ini Mamang kemarin baru beli lagi seminggu yang lalu ya, tapi belum di unboxing nih, baru sekarang mau review. Kali aja gitu ya ada yang nyari-nyari rekomendasi memori gitu ya buat ngerekam video yang harganya nggak terlalu mahal tapi barangnya bagus. Nah, si memori SanDisk ini bisa jadi pilihan ya, bisa jadi pilihan karena lumayan oke lah. Memang juga udah 2 kali pembelian ini, bahkan buat ngerekam video ini juga pakai memori SanDisk. Oke, kita langsung unboxing aja sekalian review ya. Barangnya kayak gimana ya. Coba di taman ini aja nih. Taman ini aja nih ya. Kita review barangnya kayak ini. Oke ya, buat barangnya tuh ini nih memori ya, masih segel, belum dibuka. Memori ini jenisnya tuh micro SD ya, micro SD. Nah ya, ini si memorinya, kapasitasnya 60 GB buat
ngebacanya tuh sampai di 170 megabyte per second, sedangkan buat tulisnya 80 megabyte per second ya. Memori ini kelasnya 10 U3 P30, jadi cocok banget nih buat ngerekam di kamera action dengan resolusi 4K ya. Oke, mari kita unboxing aja kali ya, dibuka aja. Coba kita pasang di kamera si Yicam nih. Coba tes ya. Bisa terhubung apa enggak gitu ya. Oke. Oke, memorinya kita pasang langsung di kamera Yicam. Berarti kita harus konekin dulu si Yicam ke HP ya biar kelihatan. Oh, belum dinyalain. Udah ketemu nih. Nah, dia itu karena belum dikasih memori, jadi belum kebaca ya. Coba kita kasih memori ya. Kita langsung pasang memorinya. Nah, oh sekarang udah bisa ya. Udah bisa tuh, udah bisa kebaca langsung. Berarti teman-teman si memori SanDisk ini aman banget ya buat kamera action. Tuh ya, kelihatan kan memorinya. Ini kamera Yicam-nya lagi dipakai nih buat nangkep video. Berarti oke teman-teman, bahwa si memori SanDisk ini oke ya buat dibeli. Kebaca gitu maksudnya tuh. Jadi nggak diragukan lagi. Oke, tesnya udah. Kita sambil ngobrol-ngobrol lagi sambil riding, jelasin tentang si memori SanDisk ini ya. Oke ya, jadi barusan udah dicek juga, dites di kamera Yicam, bisa kebaca ya. Berarti aman banget nih buat kamera action ya, buat motovlog khususnya. Jadi dulu juga memang pakai buat di HP maupun di laptop, oke juga ya, walaupun suhunya sampai panas tapi masih tetap gak nge-lag gitu. Pokoknya buat copy file 1 GB juga ya, cuman butuh beberapa detik doang.
Jadi pokoknya kalau mau beli si memori SanDisk ini, Mamang kasih tips aja gitu ya buat beli langsung di toko resmi atau di official resmi gitu ya, official resmi SanDisk ya. Yang kayak Mamang beli ini, beli langsung di official SanDisk langsung ya, udah pasti barang original gitu ya, jadi nggak was-was gitu ya pas mau pemakaian. Jadi jangan tergiur harga murah gitu ya, nanti pas akhirnya nyesel gitu, udah beli mahal-mahal terus barangnya nggak kepake, kan mubazir ya. Asik. Oke. Nah, buat si memori SanDisk ini juga ada beberapa varian ya yang Mamang beli ini. Si variannya tuh SanDisk Extreme. Nah, kalau SanDisk biasa itu buat kayak HP gitu ya, kayak HP. Nah, kalau buat si SanDisk Extreme ini buat file-file yang lumayan berat gitu ya, kayak di kamera action ini, di laptop juga oke gitu ya, di HP yang RAM-nya udah gede oke juga. Ada juga si SanDisk Extreme Pro. Nah, ini buat file-file yang memang berat-berat ya buat ngebukanya. Bayangin aja sekali ngerekam untuk kualitas gambar 4K sekitar 10 menitan durasinya, terus ngemakan memorinya sampai 2 GB. Memang dibutuhkan memori yang kualitasnya oke gitu ya. Nah, Mamang saranin buat beli si memori SanDisk ini. Nah, buat si yang tadi itu memori SanDisk Extreme Pro ini buat yang filenya berat-berat gitu ya, buat ditaruh di komputer, buat ditaruh di kayak CCTV gitu ya, terus kamera-kamera DSLR, pokoknya yang filenya berat-berat lah gitu, dia oke juga tuh ya. Nah, buat penyimpanannya tuh si memori SanDisk ini ada yang 32 GB, 64 GB. Yang Mamang beli ini 64 GB, terus 128 GB. Ada juga yang 1 TB, 2 TB. Nah, Mamang beli yang 64 GB ini udah minimal gitu ya, sedang lah gitu, nggak terlalu gede-gede. Kalau yang gede-gede lumayan juga harganya sih. Oke ya teman-teman, mungkin buat review si memori SanDisk ini mungkin sampai di sini aja ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mamang akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.